Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita sampaikan 3 hal penting sunnah Rasulullah Muhammad yang bila dikerjakan dengan disiplin dan ikhlas akan dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kekuatan puasa sunnah, zikir, dan Al-Quran dalam membangun keluarga serasi. Keluarga adalah madrasah pertama, tempat seorang manusia ditempa sejak kecil hingga dewasa. Dari keluarga, seseorang belajar tentang cinta, kesabaran, tanggung jawab, dan ketulusan. Namun tidak semua keluarga bisa dengan mudah mencapai keharmonisan. Tantangan kehidupan, perbedaan sifat, hingga tekanan dunia luar sering menjadi ujian yang mengguncangkan ketenangan rumah tangga. Islam dengan kelembutannya memberikan tuntunan agar setiap keluarga tetap kokoh dan serasi. Di antara amalan yang sangat berpengaruh adalah puasa sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Ketiganya bukan hanya ibadah individu, melainkan juga sumber energi spiritual yang menumbuhkan kasih sayang, ketenangan, dan persatuan dalam keluarga. 1. Puasa sunnah, sekolah kesabaran dalam rumah tangga. Puasa tidak hanya melatih lapar dan haus, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengendalikan diri. Seorang suami yang terbiasa berpuasa sunnah akan lebih mudah menahan amarahnya saat menghadapi kesalahan istri. Demikian pula seorang istri, dengan puasa sunnah, hatinya lebih tenang dan tidak cepat tersulut emosi ketika menghadapi hal-hal kecil yang menjengkelkan. Anak-anak yang diperkenalkan dengan puasa sunnah sejak dini akan tumbuh dengan jiwa yang kuat dan terbiasa menahan diri. Mereka belajar bahwa tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Ada saatnya menunggu, ada saatnya bersabar. Dari sinilah lahirlah keluarga yang anggotanya saling menghargai dan tidak egois. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Perisai yang dimaksud tidak hanya melindungi diri dari dosa, tetapi juga melindungi hubungan dalam keluarga dari pertengkaran dan hawa nafsu yang merusak keharmonisan. 2. Zikir, menyiram hati dengan ketenangan. Rumah yang kosong dari zikir ibarat tubuh tanpa ruh, kering, keras, dan mudah retak. Sebaliknya, rumah yang penuh zikir akan dipenuhi ketenangan dan cahaya. Zikir bersama, meskipun hanya beberapa menit setelah sholat, mampu menyatukan hati seluruh anggota keluarga. Seorang ayah yang terbiasa beristighfar, seorang ibu yang lisannya selalu memuji Allah, dan anak-anak yang diajarkan mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir akan menciptakan suasana rumah yang hangat. Ketika ada masalah, zikir menenangkan jiwa. Ketika ada rizki, zikir membuat hati bersyukur. Ketika ada musibah, zikir membuat keluarga tetap tegar. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan ini bukan hanya dirasakan individu, melainkan menyebar ke seluruh rumah tangga. Pertengkaran yang biasanya membesar dapat mereda karena hati-hati yang selalu terikat dengan zikir lebih mudah untuk saling memaafkan. 3. Membaca Al-Quran, kompas kehidupan keluarga. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Ketika suami istri menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin, mereka tidak hanya mengumpulkan pahala, tetapi juga mendapatkan arahan tentang bagaimana bersikap. Al-Quran mengajarkan keadilan, kesabaran, kelembutan, dan kasih sayang, nilai-nilai yang menjadi pondasi keluarga serasi. Membaca Al-Quran bersama anak-anak akan menjadi ikatan batin yang sangat kuat. Momen tilawah bersama di waktu malam, meskipun singkat, akan melekat dalam ingatan mereka sebagai kenangan indah. Dari sinilah terbentuk keluarga yang berorientasi pada akhirat, bukan hanya pada kenikmatan dunia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadits riwayat Bukhari. Artinya keluarga yang menghidupkan Al-Quran dalam keseharian sedang membangun masa depan yang penuh berkah. Harmoni yang lahir dari hati yang dekat kepada Allah, ketika puasa sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran berjalan beriringan dalam sebuah rumah, maka hubungan keluarga tidak lagi didasarkan hanya pada cinta duniawi, melainkan pada cinta karena Allah.
Suami istri tidak hanya berjanji setia karena rasa suka, tetapi karena ingin bersama-sama menuju surga. Anak-anak tidak hanya taat karena takut, tetapi karena terbiasa dengan suasana spiritual yang menenangkan. Keharmonisan sejati bukan berarti tidak ada masalah, melainkan bagaimana keluarga mampu menyelesaikan masalah dengan hati yang sabar, tenang, dan berpedoman pada wahyu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.